Kenapa anak muda? Ustaz. Satset, hahaha. Iya, barusan nerima telepon. Nah, kan barusan cewek saya kan ya. Nah, dia minta putus katanya. Astagfirullahaladzim. Dalam Islam itu nggak boleh pacaran. Satu, ya. Ketika Anda saat ini diputus sama pacarmu, alhamdulillah, Anda sedang dijauhkan dari kemaksiatan. Ingat, kalau pacaran, megang tangannya dosa, megang pundaknya dosa, apalagi megang yang lain-lain dosa juga. Kalau perlu, ya, nanti ketika kamu sudah dewasa, sudah cukup semuanya, kamu sudah bekerja, udah mapan, cewek-cewek itu insya Allah bakalan datang, tapi dengan cara yang baik, yaitu apa? Dengan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh yang namanya sedih, nggak boleh yang namanya putus asa, hanya cuman gara-gara seorang cewek, apalagi masih pacaran. Harusnya bersyukur, ya? Iya Ustaz, siap-siap. Aduh, gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik, luar biasa Ustaz. Tapi kan sekarang nih masalah-masalah cewek kayak gitu kan, aduh berat banget kan. Sekarang zamannya pacaran, jangankan yang udah gede-gede kan, sekarang anak sekolah kayak gitu kan udah seperti hal yang lumrah gitu Ustaz. Gimana tuh cara mendakapinya gitu? Ya makanya ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan, setan itu ada di samping kiri, samping kanan, di depan kita, di belakang kita. Ketika kita ingin melakukan sebuah hal yang menuju daripada hal yang dilarang oleh Allah, maka akan diberikan kenikmatan, diiming-iming, kayaknya enak, pacaran kesana kesini, suap-suapan. Nanti ketika Anda sudah menikah, itu nanti suasananya beda. Ingat ya Rivaldi ya, Anda masih muda, Anda harus lebih memikirkan masa depan, bagaimana caranya mendapatkan cita-cita, lalu Anda tetap di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Nggak usah galau. Kalau memang dia jodohmu, ya, mau kamu jauh, kalau memang dia sudah jodohmu, itu akan mendekat, didekatkan sama Allah. Tapi kalau memang dia bukan jodohmu, kamu mau kejar-kejar, mau gulung kuming, kamu mau salto untuk ngedapetin dia, insya Allah dia akan pergi jauh-jauh. Tapi kalau memang dia jodohmu, sekarang kamu terpisah ruang dan waktu, bahkan beda negara, Allah tetap akan menyatukan kalian. Yang penting apa? Serahkan kepada Allah, titipkan kepada Allah. Sekarang lebih baik fokus sama ibadah dan mencari yang namanya cita-cita tadi, dikejar biar tercapai. Itu jangan sampai putus, galau, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Itu yang tapi kan saya juga mungkin mewakili orang-orang, teman-teman yang lain ya. Mungkin galau karena diputusin pacarnya, mungkin ngerasa dia udah sayang banget sama dia. Betul. Nah, tapi kan suatu saat si pasangannya mungkin itu ninggalin dia, nah akhirnya dia jadi galau, jadi move on. Bahkan sampai-sampai kan Ustadz, nggak jarang loh anak-anak yang zaman sekarang tuh sampai nekat membunuh diri atau apa. Itu gimana tuh tanggapannya Ustadz? Ya, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, saya nggak akan pernah risau apabila saya kehilangan sesuatu yang bukan milik saya. Saya juga tidak akan pernah bersedih apabila saya belum mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Tandanya apa? Hidup itu ikuti alur takdir yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Jangan melawan takdirnya, nanti kita sakit semuanya, kita akan merasa lelah. Ikuti takdir yang sudah Allah berikan kepada kita, tapi tetap berusaha melakukan yang terbaik. Mencari jodoh, tetap cari jodoh. Bagaimana cari jodoh yang baik? Kumpulkan ya masa depan yang baik, insya Allah nanti tiba-tiba datang orang tua, anak saya itu mau dita'aruf. Nah itu malah lebih top. Betul. Iya. Sisipkan semangat masa depan dulu. Setelah masa depan baru kita mikirin yang itu tadi, jodoh dan lain-lain. Apalagi kamu ganteng, ngapain kamu sampai stres-stres gara-gara apa namanya diputusin? Nggak boleh gitu. Kan untuk zaman sekarang juga nih Ustadz, apalagi sudah beredarnya aplikasi TikTok tuh. Betul. Buat para pengguna, bukan di kalangan, semua kalangan lah ya. Nah, aplikasi TikTok ini kan banyak sekali hal-hal yang gastono yang belum seharusnya anak-anak untuk meniru, melakukan hal-hal yang gak patut untuk ditiru. Contoh. Nah, bagaimana itu bakal merusak generasi dari sekarang sampai seterusnya, atau justru bakal sebaliknya jadi kebaikan buat kita semua, atau gimana? Ya, aplikasi TikTok itu adalah sebuah aplikasi. Dia bisa menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah, bahkan dia juga bisa membawa kita menuju nerakanya Allah. Yang pertama, barang siapa
yang membagikan sesuatu yang baik, memberikan contoh atau tauladan, kita akan mendapatkan pahala. Dan apabila ada orang lain yang mengikutinya, kita juga akan mendapatkan bonus tambahan pahala dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Tapi itu juga berlaku kebalikannya. Ketika kita membagikan sesuatu yang buruk, maka akan menjadi dosa jariah. Jadikan TikTok untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi tergantung bagaimana kita untuk menggunakannya itu ya. Sama halnya dengan pisau nih. Ini contoh nih, ini pisau nih. Pisau ini kalau dipakai untuk membunuh seseorang, maka akan menjadi sesuatu yang haram. Dapat dosa nih, mengakhiri atau membunuh nyawa seseorang, itu dosanya tidak diampuni oleh Allah. Tapi kalau pisau ini dipergunakan untuk masak nasi, masak sayuran, ya, bikin tumis, nanti hasilnya diberikan ke anak-anak yatim, itu akan menjadi pahala. Gitu. Bukan TikToknya yang salah, tapi kita sendirinya itu ya yang menggunakannya. Iya. Nah, terlepas dari itu semua nih, kan khususnya saya nih anak pemuda yang milenial. Nah, misalnya kita berada dalam ruang lingkup sedang nongkrong kayak gitu loh, di kafe-kafe atau apa, terdengar nih misalnya nih suara azan tuh berkumandang gitu. Nah, walaupun 5 menit itu ya, kenapa rasanya males banget gitu, sampai males banget buat ngelakuinnya, padahal 5 menit itu gimana Ustaz? Biar cara kita ngatasinnya itu biar nggak malas. Agar kita tidak malas dalam beribadah, yang pertama, jadikan ibadah tersebut sebagai kebutuhan hidup kita. Ya, contoh nih, Anda yakin bahwasannya nasi tadi kan harus kita konsumsi sehari 3 kali, mungkin 4 kali kalau anak muda kan. Ketika kita tidak makan sekali, maka kita akan merasakan lapar. Sama halnya dengan ibadah. Jadikan ibadah tersebut menjadi sesuatu yang jadi kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka insya Allah itu akan ringan aja. Jadikan kebutuhan, terus biasakan. Nah, jadi kalau sesuatu yang sudah terbiasa, biasanya ringan. Gitu. Tapi kalau memang belum terbiasa, itu kayak berat. Dan harus ingat, ketika kita meninggal dunia, nanti yang menemani kita hanyalah amal dan ibadah kita. Nggak ada cewek, udah nggak ada. Motor keren, udah nggak ada. Ya kan? Rumah yang megah, udah nggak ada. Jadi semuanya nggak ada. Yang menemani kita ketika kita sudah meninggal dunia, yaitu amal dan ibadah kita. Sekarang kalau kita ibadahnya kurang, amal nggak pernah, terus gimana? Orang yang cerdas adalah orang yang sudah bisa memperhitungkan untung dan rugi dalam kehidupan ini untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Iya, betul banget Ustaz. Untung nggak kalau gua ngelakuin ini? Oh nggak untung berarti, ya jangan dilakuin. Sedekah untung nih nanti buat akhirat, nah jalanin. Seperti itu. Nah misal, tapi kan godaannya ya untuk pemuda kayak sekarang tuh, misal kita ngeposting sesuatu yang bermanfaat di media sosial, atau kita sedang berada di ruang lingkup mau ngelaksanain ibadah tuh, suka ada aja gitu yang nyinyir, lu so suci lah, lu so hebat ya gitulah, padahal aslinya lu nggak gitu misalnya. Itu gimana Ustaz? Nggak apa-apa. Jadi jangan pernah ya memikirkan sesuatu yang mereka sampaikan. Jangan pernah memikirkan sesuatu yang mereka sampaikan. Nggak usah dipikirin. Udah lurus aja di jalan Allah. Kalau kita mau sedekah, kita mau mengingatkan orang lain, bagikan, share sebanyak-banyaknya. Terus jangan pernah berpikir sedikit pun, nah ini nih, untuk melakukan apa yang mereka pikirkan. Ya kan? Orang itu memikirkan kita pasti ya 90%, mohon maaf, bukannya prasangka buruk, tapi biasanya yang dipikirkan itu adalah hal yang buruk tentang kita. Betul. Udah, yang penting jangan sampai kita berpikir sedikit pun untuk melakukan apa yang mereka pikirkan. Itu gitu ya. Lurus terus, pokoknya fokus ke depan. Itu. Nah, nasihat nih dari Ustadz buat anak-anak pemuda milenial zaman sekarang tuh apa tuh Ustadz? Yang pertama, setiap manusia itu mempunyai masa lalu. Setiap manusia mempunyai kesalahan. Setiap manusia itu mempunyai coretan dalam kehidupan. Ya, coretan itu entah merah, entah kuning, entah hijau. Nah, yang harus kita lakukan ketika kita sudah sadar coretan ini adalah hal yang salah, segera kita perbaiki. Mumpung apa? Masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT melihat indahnya matahari yang muncul dari timur dan indahnya rembulan di malam hari. Berarti apa? Itu yang harus kita lakukan. Segera berbenah diri. Jangan pernah berpikir, wah nanti aja deh saya tobat kalau udah tua. Ada yang jamin kamu sampai tua? Nggak ada. Aku ingin sedekah nih biar kaya. Emang ada yang ngejamin kita kaya? Nggak ada.
Orang yang kaya di hadapan Allah itu adalah orang yang mau atau mampu membagikan sedikit hartanya bagi orang lain. Itu kaya di hadapan Allah. Iya. Tapi kalau orang kaya harta, mobil banyak, rumah melimpah, ya, megah, tapi dia pelit, kikir, nggak mau membagikan hartanya, berarti dia miskin di hadapan Allah SWT. Sekarang mau jadi orang miskin apa jadi orang kaya di hadapan Allah? Kaya. Iya, makanya harus banyak-banyak berbagi hari Jumat berkah. Iya, betul Ustaz. Tapi pernah gak sih misal orang-orang Ustadz kan misal bertato atau apa, pernah gak sih ada nyinyiran orang gitu, wah lu so suci sekarang, misal kayak gitu, pernah gak sih ngadepin orang-orang yang kayak gitu? Kalau nyinyiran itu buat saya udah jadi hal yang biasa ya. Iya. Gitu. Jadinya orang mau berbicara apapun itu nggak akan pernah membuat saya ini berpikir untuk berhenti melakukan sesuatu untuk memperbaiki diri saya. Dia mau ngomong sok suci, tatoan percuma nggak sholat. Ingat sahabat-sahabatku semuanya, tatoan nggak sah sholatnya. Contohnya, iya, banyak tuh. Ketika Anda tatoan, Anda masih berzina, pemain, ya, peminum, itu tidak akan pernah merubah hukum sholat tersebut. Tetap wajib ya Ustaz. Hukumnya tetap wajib. Meskipun Anda masih mencuri, Anda masih mabuk, Anda masih berzina, ketika Anda ya ingin melakukan sholat, sholatlah. As-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Ketika kamu tidak melakukan sholat, maka agamamu akan roboh. Dan ketika kita agamanya roboh, kita mau bergantung sama siapa lagi? Dan kalau kita sudah melakukan sholat, ya, ketika kita menjalankan sholat, pelan-pelan akan terkikis tuh, ya, akan terkikis pelan-pelan keinginan kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Nah, satu lagi nih Ustaz nih, pertanyaan nih. Nah, misal kalau kita sedang berada di tongkrongan, cara buat ingetin orang-orang teman-teman kita, mungkin yuk sholat dulu, gimana yang bagusnya gitu Ustaz? Yang pertama, kita mengingatkan orang itu ada 3 tahapan. Yang pertama, sekali kita ingetin, ya, masih nggak mau sholat, nggak apa-apa. Kedua, kita ingetin, tetap dia nggak mau sholat. Ketiga, kita ingetin, tugas kita sudah sampai di level 3 saja. Habis mengingatkan, udah biarkan. Terus bagaimana caranya biar saya bisa memberikan motivasi kepada mereka? Kalau sudah 3 kali diingetin, yang keempat adalah caranya berikan contoh. Wah, Allahu Akbar, habis sholat. Habis itu datang lagi ke tongkrongan. Aduh, seger banget kayaknya di sholatnya. Aduh, lega hati ya, tenang gitu. Itu yang harus kita lakukan. Karena apa? Ketika kita ingin mengajarkan segala sesuatu, khususnya untuk anak-anak milenial ini, jangan dipaksa mereka. Karena dalam agama kita Islam itu nggak boleh memaksakan. Contoh, ada orang ingin memeluk agama Islam, kita paksa, wih kamu cepetan harus memeluk agama Islam, nggak boleh. Yang harus kita lakukan sebagai seorang Muslim, berikan contoh yang baik agar mereka itu sadar, ternyata Islam itu keren, Islam itu indah, makanya dia memeluk agama Islam karena hatinya, bukan karena terpaksa sampai diteror-teror kan, apalagi tuh nggak boleh. Jadi Islam itu nggak memperbolehkan kita memaksa orang lain untuk meyakini segala sesuatu yang kita yakini. Nggak boleh. Oke, sudah Ustaz, terima kasih nih. Terima kasih banyak buat. Udah nggak galau lagi? Enggak, sudah tenang sekarang. Apalagi kayak Rivaldi ini kan anak-anak milenial ya, yang harusnya saat ini kalau nggak ada kita yang mengingatkan orang lain untuk beribadah, siapa lagi? Iya, betul. Semuanya asik dengan game, ya kan? Semuanya asik dengan PUBG lah, apalah. Kita kalau dikasih kesempatan sama Allah dan kita diberikan kekuatan untuk mengingatkan mereka, ayo kita ingatkan. Bikin sesuatu yang baik untuk mendapatkan ridho Allah. Contoh, main TikTok, kita bikin TikTok yang tentang religi, TikTok tentang mengingatkan orang lain bersedekah, jangan menyakiti orang tua, pokoknya pesan-pesan yang dimana itu baik, dan apabila dijalankan orang lain itu juga mendapatkan satu kebaikan. Jangan pernah berhenti. Walaupun banyak yang nyanyi negatif-negatif, ya, harus terus saja Ustaz. Dan Rivaldi juga harus apa? Rivaldi itu sebagai anak laki-laki, sekarang umur 20 tahun, yang harus dilakukan apa? Mulai berpikir nih. Bayangkan, kita dari 9 bulan dalam kandungan ibu kita. Ibu kita berat, malam-malam, habis itu dilahirkan oleh orang tua kita. Ibu kita dilahirkan, itu setengah nyawa daripada ibu kita ketika melahirkan kita, itu sudah ada di ambang. Melahir kita di dunia. Setelah lahir di dunia,
kita masih dimandiin, dibelikan popok, diajarin jalan, dibiayain sekolah, ya kan? Sampai segede ini masih mungkin nyusahin orang tua, masih telepon sama orang tua, masih mengeluh sama orang tua. Jangan. Kita sebagai manusia, apalagi sudah balik ya, sekarang Rivaldi itu punya tanggung jawab. Apa itu tanggung jawabnya seorang laki-laki? Tulang punggung, menjadi tulang punggung keluarga, bikin ya orang tua kita tersenyum karena perbuatan kita. Ada satu sahabat, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimanakah caranya agar saya bisa melihat Allah tersenyum kepadaku?" Lalu Rasulullah menjawab, "Pulang, temui ibumu, bikin orang tuamu bahagia atas apa yang kamu lakukan, maka ketika orang tuamu tersenyum kepadamu, ibumu tersenyum bahagia karenamu, disitulah Allah sedang tersenyum kepadamu." Berarti apa? Sekarang kita sering ya, namanya orang tua, dia nggak minta uang, tapi paling nggak ditelepon 1 hari 2 kali atau 3 kali, hanya sekedar menanyakan apa kabar, lagi ngapain. Itu insya Allah akan bahagia banget. Dan ingat, ini tangan ibu kita nih, ini adalah sumber rezeki bagi kita. Jadi jangan sampai orang tua kita itu tidak mendoakan kita atau tidak ridho sama kita. Karena apa? Sumber rezeki kita tuh ada di telapak ibu kita. Minta restunya, minta doanya. Karena apa? Doa orang tua, khususnya ibu, itu doanya didengar oleh Allah SWT. Bahkan ketika orang tua kita menangis, menetes, meminta supaya ya Allah berikan kesuksesan kepada anakku, itu arsnya Allah itu bergetar. Ya, selain doa anak yatim, ibu itu sangat dijabah oleh Allah SWT. Tuh Rivaldi. Kalau durhaka tuh sama orang tua itu bagaimana Ustaz? Ya makanya contohnya atau apa? Ya, ketika kita dikandung 9 bulan, perut ibu semakin besar, bodinya tak lagi langsing. Malam hari dia harus terbangun. Ketika dia haus, susah dia bangun. Ketika sudah 9 bulan, perutnya sudah melampaui batas. Woi, besar sekali. Ya, habis itu dia mandi, kita dibawa. Dia ke warung, kita dibawa. Kemana-mana kita dibawa dalam kandungan. Ketika kita berani kepada orang tua kita nggak akan pernah bisa masuk surganya Allah SWT. Salah satu dosa besar yaitu anak yang durhaka. Dan ketika kita meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat, pernah menyakiti hati orang tua kita atau menjadi anak yang durhaka, jangan harap kita bisa masuk surganya Allah SWT. Iya Ustaz. Terima kasih Ustaz buat nasihat wejangannya, khususnya kepada saya nih, pemuda milenial yang masih abu-abu, mana yang baik, mana yang ini kan masih ini juga lah susah, masih terambang sama pergaulan mungkin. Intinya, jangan pernah Anda merasa sedih ketika Anda kehilangan sesuatu yang Anda miliki. Jangan. Semua itu milik Allah SWT. Akan kembali kepada Allah dengan cara apapun. Terserah Allah, dengan kuasanya Allah bisa memberikan, dengan kuasanya Allah juga bisa mengambil. Ketika apa yang kita miliki di saat ini diambil sama Allah, jangan bersedih. Bisa jadi nanti akan digantikan yang lebih besar ketika kita sabar, ketika kita kehilangan. Ketika kita ikhlas. Ya udah, ini semua punya Allah, mau diambil silahkan. Kita doa lagi sama Allah, berikhtiar lagi, berusaha lagi, insya Allah. Jangan sampai putus asa. Iya, siapa tahu nih kita punya rezeki 10, sama Allah diambil 10-10-nya. Kita tetap nggak putus asa, tetap bekerja, minta sama Allah. Siapa tahu dengan keikhlasan, kesabaran yang kita lakukan, Allah menggantikan menjadi 50 bahkan 100, bisa jadi 1000 atas